saya Anis Alayubi dari Teknik Lingkungan 2022 dengan NIM 124222007. Saya akan mempresentasikan sebuah strategi inovatif pengelolaan sampah berbasis komunitas. Ini yang telah saya cari di tempat lingkungan saya sendiri. Dengan daftar isi ada yang pertama penilaian kondisi awal, yang kedua tantangan yang dihadapi, 3 solusi yang diusulkan, 4 strategi komunitas, yang kelima pengembangan kebijakan, yang keenam edukasi kesadaran, yang ketujuh studi kasus dan juga perbandingan, yang keenam pengembangan teknologi, dan yang terakhir penutup. Pada penilaian kondisi awal di sini, yang pertama itu lingkungan di sekitar sini menghasilkan sampah organik, anorganik, dan juga B3 ringan. Dengan volume sampah mencapai 1-2 kg per rumah per harinya. Pengelolaannya secara konvensional, pengambilannya diambil dalam waktu 2 hari sekali. Tidak ada fasilitas pemilahan sampah dan juga daur ulang di sekitaran rumah saya. Tantangan yang dihadapi, yang pertama rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Di sini memang pembuangan sampah masih bercampur baur antara anorganik dan organik, sampah makanan, sampah dan lain-lainnya, sampah plastik, sampah rumah tangga masih dicampur menjadi satu dan dibuang secara bersamaan. Adapun kurangnya edukasi dan juga fasilitas, yaitu tempat sampah terpisah misalnya, tetapi memang di sini pernah diberikan setiap satu rumah satu tempat sampah. Itu dua tempat sampah, yang pertama organik dan juga anorganik. Dan juga pernah diberikan satu tempat untuk komposter. Tetapi dengan rendahnya kesadaran masyarakat di sini, memang tidak semua peduli tentang bagaimana caranya mengelola sampah, memilah sampah, memisahkan sampah yang benar itu seperti apa. Sekalipun diedukasi berkali-kali, tetap masyarakat di sini mengambil gampangnya, tidak memikirkan dampak ke depannya seperti apa. Adapun koordinasi dengan dinas kebersihannya kurang. Memang di sini pada petugas-petugas sampah di tempat pembuangan itu bukan dari orang yang memang tahu menahu tentang bagaimana cara mengatasi lingkungan seperti apa. Adapun bank sampah yang belum berkelanjutan. Di sini pernah melakukan kegiatan dengan bernamakan bank sampah, tetapi hanya tidak sampai kurun waktu 1 tahun, bank sampah itu sudah tidak dilanjutkan lagi karena memang tidak adanya masyarakat yang melanjutkan itu. Adapun solusi yang diusulkan, yang pertama tempat sampah organik di setiap hunian. Ini mungkin akan diusulkan, solusi seperti ini akan diusulkan setiap tahunnya atau berkala. Jadwal pengumpulan rutin berbasis komunitas, yang nantinya mungkin pengumpulannya bisa seperti yang sebelumnya 2 hari sekali diambil, tetapi
tapi bisa mencontoh seperti negara-negara luar. Jika jamnya sudah telat, maka sampah itu tidak akan diambil lagi atau menunggu hari berikutnya baru diambil. Seperti itu. Pembuatan bank sampah, mungkin pembuatan bank sampah ini akan segera dilakukan atau dijadwalkan ulang untuk bank sampah. Adapun kompos mandiri, dengan diberikannya tempat untuk kompos di setiap hunian, mungkin akan sedikit mempermudah masyarakat membuang sampah-sampah yang memang bisa didaur ulang. Aplikasi digital pelaporan volume sampah dan juga edukasi via media sosial. Memang ranahnya sekarang itu sudah di ranah sosial media, maka pengembangan untuk penguploadan dan segala macam kondisinya di sosial media itu mungkin perlu. Strategi komunitas. Adapun yang pertama, mahasiswa bentuk komunitas peduli lingkungan. Mungkin nanti pihak pemerintahan desa bisa bekerja sama dengan lingkungan mahasiswa yang memang bergerak di bidang komunitas lingkungan, peduli lingkungan, go green dan segala macamnya. Adapun kerjasama dengan RT dan juga RW, tidak hanya RT dan juga RW, mungkin di sini kerjasamanya dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat. Gotong royong, penyuluhan, dan juga bank sampah bersama. Mungkin gotong royong ini bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali dengan dirutinkan melakukan gotong royong dan juga penyuluhan terkait sampah-sampah yang ada di desa dan juga mungkin ada di RT dan juga RW. Pengembangan kebijakan. Yang pertama, kebijakan wajib memilah sampah. Mungkin nanti akan dilakukan kembali bagaimana penerapan dan juga penjelasan seperti apa pemilahan sampah yang baik dan juga yang betul, yang benar itu seperti apa untuk dibuang dan nanti supaya tidak sembarangan juga. Adapun sanksi dan juga insentif bagi masyarakat. Mungkin akan dikenakan sanksi bagi masyarakat yang masih tetap membuang sampah dengan mencampur sampah organik dan juga anorganik, sampah-sampah yang bisa didaur ulang maupun tidak akan dikenakan sanksi. Mungkin keketatan di sini akan ditingkatkan lagi dan juga mungkin akan diberikan insentif bagi masyarakat yang memang melakukan perubahan itu dan juga melakukan perubahan itu diberikan sebuah penghargaan, sertifikat, ataupun dan lain sebagainya. Adapun juga program satu rumah satu komposter seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, akan dibagikan satu tempat untuk kompos. Ada juga edukasi dan yang pertama yang sering sekali dilakukan oleh banyak tempat-tempat yaitu seminar dan juga pelatihan. Mungkin di sini seminar dan juga pelatihan akan dilakukan secara berkala untuk tetap menyadarkan masyarakat bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua ada kampanye digital, yang ketiga ada program edukatif, yakni mungkin contohnya kelas daur ulang yang dilakukan secara mingguan. Mungkin juga membuat sebuah video tutorial pembuatan kompos
dan juga sertifikasi warna hijau pada setiap rumah-rumah yang memang sudah melakukan peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintahan desa. Studi kasus dan perbandingan yang saya ambil di studi kasusnya pengembangan teknologi. Mungkin ada mesin komposter otomatis yang mungkin nanti akan dibicarakan kembali, seperti dananya dan lain sebagainya. Adapun sensor volume sampah, aplikasi bank sampah untuk pencatatan reward, biar tetap semangat untuk masyarakat yang memang sudah menjalani peraturan-peraturan dengan disiplin. Untuk baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.